Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham kecil milik konglomerat, valuasi masih murah, bagi dividen besar, dan memiliki fundamental yang bagus. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Ada satu saham kecil yang jarang dibahas tapi punya banyak kelebihan. Perusahaan ini punya laba yang konsisten bertumbuh selama 4 tahun, di mana pada tahun terakhir tumbuh hingga 84%. Selain itu, mereka rutin bagi dividen dengan yield yang besar. Meski punya kinerja yang baik, saham ini masih ditawarkan dengan valuasi yang cukup rendah, dengan PER 4 kali dan PBV 0,9 kali. Satu lagi keunggulan spesialnya, yaitu saham ini berada di dalam grup salah satu konglomerat Indonesia. Nah, karena laporan terbarunya sudah terbit, saya mau bahas kinerja triwulan 4 2021 saham ini. Tentu saja akan ada kesimpulan di akhir video dari aspek yang dibahas. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Namun seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. Pertama, aset. Smart punya aset 40,34 triliun di tahun 2021, sedangkan di tahun 2020 asetnya berjumlah 35,02 triliun. Artinya aset perusahaan naik 5,32 triliun atau 15,19% dalam 1 tahun terakhir. Sekarang mari kita bahas lebih detail. Dari total aset 40,34 triliun, perusahaan punya aset tetap sebanyak 12 triliun. Artinya 29,75% aset perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 0,24 triliun atau 1,96%. Selain aset tetap, ada juga persediaan. Dari total aset 40,34 triliun, perusahaan punya persediaan sebanyak 7,41 triliun. Artinya, komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam aset perusahaan. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 2,9 triliun atau 64,30%. Kedua, liabilitas. Smart punya liabilitas 25,92 triliun sampai triwulan 4 2021. Sedangkan di tahun 2020, liabilitasnya berjumlah 22,5 triliun. Artinya, hutang perusahaan naik 3,42 triliun atau 15,20% dalam 1 tahun terakhir. Nah, dari total liabilitas 25,92 triliun, perusahaan punya utang bank jangka pendek sebanyak 7,04 triliun. Artinya 27,16% hutang perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 2 triliun atau 22,12%. Selain utang bank jangka pendek, ada juga utang obligasi. Dari total liabilitas 25,92 triliun, perusahaan punya utang obligasi sebanyak 5,1 triliun. Artinya, komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam liabilitas perusahaan. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 3,51 triliun atau 220,75%. Ketiga, ekuitas. Smart punya ekuitas 14,4 triliun sampai triwulan 4 2021. Jika dibanding tahun sebelumnya di angka 12,51 triliun, berarti ekuitas perusahaan naik 1,89 triliun atau 15,11%. Nah, dari total ekuitas 14,4 triliun, perusahaan punya saldo laba belum digunakan sebanyak 11,66 triliun. Artinya, 80,97% ekuitas perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 1,88 triliun atau 19,22%. Keempat, pendapatan. Smart punya pendapatan 57 triliun sampai triwulan 4 2021. Sedangkan di tahun 2020, pendapatannya berjumlah 40,43 triliun. Berarti pendapatan perusahaan naik 16,57 triliun atau 40,98% dalam 1 tahun terakhir. Kelima, biaya pokok. Smart punya biaya pokok penjualan sebanyak 46,04 triliun. Sedangkan di tahun 2020, biayanya berjumlah 34,55 triliun. Berarti biaya pokok naik 11,49 triliun atau 33,26% dalam 1 tahun terakhir. Keenam, laba. Smart mampu menghasilkan laba sebanyak 2,82 triliun. Jika dibanding tahun sebelumnya di angka 1,53 triliun, berarti laba perusahaan naik 1,29 triliun atau 84,31% dalam 1 tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. Smart punya ROE 19,62% dengan NPM 4,96%.
Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 179,96%. Rasio keuangan Smart terlihat baik dari aspek ROE. Meski begitu, NPM saham ini cukup rendah. DER-nya juga termasuk tinggi, di mana hampir mencapai 200%. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 4,79 kali dan PBV 0,94 kali. Saham Smart punya valuasi PER dan PBV yang relatif rendah. Angka PER 4 kali tentu saja berasal dari laba yang naik hingga 84%. Selain itu, PBV saham ini masih cukup terjangkau dengan angka di bawah 1 kali. Setelah melihat pembahasan tadi, ini kesimpulannya. 1. Total aset naik karena saldo persediaan bertambah. 2. Liabilitas naik karena ada penambahan utang obligasi. 3. Pertumbuhan ekuitas berasal dari saldo laba. 4. Laba naik karena pendapatan yang tumbuh di atas biaya operasional. 5. Rasio ROE bisa dikatakan baik, tapi DER saham ini sangat tinggi. 6. Valuasi PER dan PBV masih layak untuk dipertimbangkan. Demikian analisa singkat saham Smart berdasarkan laporan keuangan triwulan 4 2021. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cembooh. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Thank you.